Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Nurholik. Saya dari Prodi Informatika semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang thread dalam sistem operasi, fungsi, dan tantangan. Sebelum ke materi, kita terlebih dahulu harus tahu pengertian dan struktur thread. Nah, pengertian itu sendiri adalah bagian terkecil dari proses yang bisa berjalan sendiri. Bisa dianggap seperti jalur kerja dalam suatu proses. Dalam satu aplikasi, bisa ada banyak thread yang berjalan bersamaan. Komponen utama thread yang pertama ada ID thread, nomor unik yang digunakan sistem untuk mengenali thread. Yang kedua ada sintaks, tempat penyimpanan sementara untuk variabel lokal dan informasi panggilan. Fungsi, setiap thread punya banyak sintaks tersendiri. Nah, yang ketiga ada program counter, petunjuk ke instruksi program yang sedang atau akan dijalankan selanjutnya oleh thread itu. Gambaran mudahnya seperti, bayangkan proses seperti di kantor. Thread adalah pekerja di kantor itu. Masing-masing punya tugas sendiri, tetapi mereka tetap bekerja di kantor yang sama. Setelah mengetahui pengertian dan struktur thread, kita akan berlanjut kepada karakteristik thread. Thread yang pertama ringan. Thread lebih hemat dibandingkan proses, membuat thread baru lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit memori. Yang kedua, berbagi sumber daya. Semua thread dalam satu proses berbagi memori dan sumber daya, jadi lebih mudah berkomunikasi dibandingkan antar proses. Yang ketiga ada independen. Setiap thread bisa berjalan sendiri, jadi satu thread bisa menghitung data, sementara thread lain menunggu input. Contoh nyatanya, saat kita browsing sambil mendownload file, satu thread bisa menampilkan halaman, sementara thread lain tetap download di latar belakang. Model thread terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada user level thread, ULT, dikelola oleh aplikasi, bukan US. US tidak tahu ada banyak thread di dalam proses itu. Kelebihan, pergantian antara thread cepat. Kekurangan, kalau satu thread macet, semua ikut berhenti karena OS hanya melihat proses bukan threadnya. Yang kedua ada kernel level thread, KLT, dikelola oleh sistem operasi. US tahu semua thread. Kelebihan, kalau satu thread macet, yang lain tetap bisa berjalan. Kekurangannya, switching antara thread lebih lambat karena melibatkan US. Fungsi dan kegunaan thread. Yang pertama ada multi-threading, menjalankan banyak thread dalam satu aplikasi. Hasilnya aplikasi bisa bekerja lebih cepat dan efisiensi. Yang kedua ada responsivitas aplikasi. Aplikasi tetap merespon input pengguna walaupun sedang melakukan tugas berat, contohnya editing video sambil menyimpan file. Nah, yang ketiga ada efisiensi sumber daya. Thread bisa memanfaatkan CPU multi-core, sehingga beberapa tugas bisa dikerjakan bersamaan atau paralel. Adapun beberapa tantangan serta solusinya dalam penggunaan thread. Yang pertama ada sinkronisasi. Jika beberapa thread mengakses data yang sama tanpa aturan, bisa terjadi res collision. Hasil jadi kacau. Solusinya, gunakan mutex, smart core atau alat pengatur lainnya agar akses data tertib. Yang kedua ada deadlock. Terjadi saat dua thread saling menunggu sumber daya satu sama lain, sehingga tidak ada yang bisa lanjut. Solusinya, atur urutan akses sumber daya atau gunakan algoritma khusus pencegah deadlock. Untuk perbandingan thread dan proses, jika dilihat dari aspek overhead, thread lebih rendah dan proses tinggi. Dari aspek komunikasi, untuk thread mudah berbagi memori, sedangkan proses sulit. Dari aspek kecepatan, thread lebih cepat dibandingkan dengan proses, sedangkan dari aspek isolasi, thread tidak terisolasi dan proses terisolasi. Kesimpulannya, thread adalah komponen penting dalam sistem operasi modern yang memungkinkan pemrosesan yang efisien dan responsif. Memahami cara kerja dan manajemen thread sangat penting untuk pengembangan aplikasi yang optimal. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, penggunaan thread juga membawa tantangan yang perlu dikelola dengan baik untuk menghindari masalah seperti deadlock dan kondisi balapan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.